A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Cek satu. Bismillah. Lebih enak ini kali ya? Agak sember itu. Yang pertama, kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga menjadikan waktu kita lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk bekal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semakin hari hati kita semakin dibentuk oleh Allah menjadi jauh lebih baik. Karena itu adalah kebaikan, kemurahan, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa gunakan untuk fokus ya, mendengarkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah yang di situ ada hari Idul Adha ya, ada penyembelihan kurban. Tapi yang saya mau sampaikan adalah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, kita udah siap nih ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita baca surat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada yang paling berjasa dalam kehidupan kita, siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah ya, guru-guru kita yang telah menjadi jalan ilmu bagi kita sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita mohon kepada Allah agar orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahan. Bagi yang sudah tiada ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup diberikan keberkahan dalam usianya, diberikan kesempatan sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang tua kita sampai kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, kita yang hadir ini semoga dimudahkan Allah untuk hati ini menjadi hati yang qalbun salim, terbentuk hati yang betul-betul siap menerima nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan ya, dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya sehingga tidak berhajat kepada makhluk, tapi hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hajina wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salawat sama-sama ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sama-sama.
Ya Rabbi bil Mustafa Rajil Qasidana Waghfir lana Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal akhwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqas waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal 2 Zulhijjah. Masuk 3 nih berarti nih. Ya, malam karena dari maghrib hitungannya ya. Kita udah masuk ke 3. Nah, saya mau sampaikan tentang keutamaan daripada bulan Zulhijjah ya. Disampaikan bahwa tadi masuk aja nih pesan. Tadi saya nyatet di HP. Muhammad. Ya dia ngantuk. Ada ngantuk kan nih? Oke. Jadi ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, sekarang sudah masuk nih hari yang ke-3 nih, awal kita mengawali hari ketiganya insyaallah dengan majelis ilmu. Nanti saya sampaikan. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan di 10 hari itu, 10 hari awal daripada Zulhijjah itu melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan? Setiap waktu. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tuh masih tuh ngalir tuh pahala tuh Allah lipat gandakan ya. Nah, di antara yang kita bisa lakukan apa? Kita puasa. Puasa nggak usah niatnya karena puasa Zulhijjah, bukan. Niatnya puasa apa? Puasa Senin Kemis, puasa Qadha, puasa lain sebagainya. Puasa emang kita mau puasa aja, puasain hari lahir dan lain sebagainya. Niatin puasa. Jadi itu salah satu amal kebaikan kita. Ini besok Senin nih, niatin puasa. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau kepengen dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memberikan, puasa niat gitu. Udah niat Pak Ustaz, batal mulu di tengah-tengah gitu. Biasa. Godaannya banyak Pak Ustaz. Ditawarin mulu sama temen, nggak enak kan nyakitin hati temen. Emang banyak dalilnya ente gitu. Puasanya susahnya minta ampun. Nah, jadi dari mulai hari pertama sampai di tanggal 9 Zulhijjah itu puasa. Tanggal 10 boleh nggak? Libur puasanya tanggal 10 mah ya. Tanggal 9 tuh puasa Arafah ya. Puasa Arafah ya. Apalagi yang dianjurkan di awal Zulhijjah ini, berbakti kepada orang tua kita. Kontak dia tuh orang tua kita yang jauh gitu ya. Udah mulai tuh kita ngobrol yang lamaan dikit dari banding yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita bisa datang, kita datang nih di bulan ini gitu. Atau di 10 hari ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Kemudian apalagi? Memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, tetangga, ya. Apalagi? Orang yang putus hubungan sama kita sambungin lagi. Tuh ya, itu utama sekali di bulan Zulhijjah di awal ini. Kemudian ziarah kubur. Kita kan kadang jarang banget ziarah, ya nggak? Udah gitu jauh lagi, jadi alasan ini dia jauh, ya nggak? Udah jarang, jauh lagi. Apalagi bertobat, ya, banyak bertobat. Itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih kalau gitu tobat-tobat sekarang, ya. Maka bacanya apa doanya? Doa tobat apa? Baca istighfar. Apalagi? Allahumma apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdulihi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Terus ada lagi apa lagi? Apa lagi kalimat-kalimat taubat apa lagi? Masa nggak tahu sih? Iya. Dan saya yang lupa. Apa tuh? Banyak ya, kita minta Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Banyakin di awal Zulhijjah ini. Jangan sia-siakan waktu hanya sekedar kita melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ganti sama sesuatu yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah ngasih tahu kita hari ini emang Allah mau ngeberikan kita kebaikan yang banyak, yang melimpah. Ya enggak? Ini kita nih bisa dengar sekarang, bisa duduk di majelis ilmu karena Allah sayang sama kita. Ya, makanya dipilih nih orang-orang yang bisa hadir. Ya, nanti siapa lagi yang dapat kebaikan? Keluarga kita yang ada di rumah, ya kan? Bisa kita sampaikan gitu ya. Sampai rumah tidur lagi kagak disampaikan gitu. Ya, harusnya disampaikan ya. Terus apa lagi? Giat menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini udah kita laksanakan. Ini pahalanya beda nih. Dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermajelis ilmunya aja udah dilipat gandain, tambah lagi berada di bulan Zulhijjah itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an banyakin. Kapan tuh? Boleh malam tuh. Kita jangan alasan kita ngantuk. Memang begitu biasa kalau kita baru mau memulai baca Quran tuh biasanya ngantuk mulu, ya. Berarti setan kita banyak, apalagi nguap. Kalau berapa nguap nih, kita mau tahu nih setan kita ada apa enggak nih di dalam diri kita. Baca 30 ayat, kalau nguap berarti banyak setan itu. Belum nyampe 30 Pak Ustadz, baru baca 2 udah nguap. Alif lam mim sampai zalikal, wah, baru zalikal udah setannya banyak tuh kita. Berarti terusin, setan mah maunya kita berhenti. Maka kalau kita berhenti, berarti kita nurutin setan. Berapa banyak kita nurutin setan? Akhirnya semua rencana-rencana baik nggak pernah jadi dilaksanain. Benar nggak? Memang kita pengikut setan. Akunya umat Nabi Muhammad. Tapi yang diturutin bener nggak sih saya ngomong gitu? Dipertegas aja gitu. Apalagi memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Kemudian memperbanyak doa. Doa Pak. Ini bulan ijabah doa. Bulan Zulhijjah, awal daripada Zulhijjah ini diijabah doa kita. Nanti ada dalilnya. Apalagi? Memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, nanti itu habis salat Isya ada salat rawatib ba'da Isya. Jangan ditinggal. Ya. Terus kalau misalkan kita nih mau amalan kita nggak begitu banyak nih, tapi rutin. Allah senangnya yang dikit tapi rutin. Kayak setiap habis sholat kita baca Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, annas, ya, kulunya 3 kali. Baca tuh rutinin, jangan pernah tinggal. Nanti insya Allah nanti yang akan unggul nanti yang bisa jadi jalan syafaat nanti dia yaumil akhir adalah bacaan yang sedikit tapi continue, gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai hatam gitu seharian. Nggak mungkin juga ya seharian hatam. Tapi yang sedikit tapi rutin dilakukan, ya. Apalagi sedekah, memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Ini kita nih yang saya wanti-wanti mau ngadain, nanti kita bikin Jumat berkah dengan kita adain sayuran-sayuran tadi tuh. Kayaknya tertarik tuh saya dari dulu tuh, pengen ngadain itu karena udah pernah di tempat-tempat yang lain. Kalau di sini kayaknya potensial banget. Nanti pagi-pagi disuruh datang tuh ibu. Udah Bu, ambil Bu. Enggak minta apa-apa, enggak minta suruh ngaji, enggak. Suruh ngambil aja, ambil.
Nah, karena ada ilmu, ada amal. Jadi kita harus punya dua. Jangan cuma dapat ilmu doang, tapi punya kesempatan beramal. Beramalnya kita apa? Itu tadi. Kita niatin ini adalah sesuatu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berilmu tapi juga kita ingin berbagi. Nah, berbaginya kita dengan cara yang seperti tadi tuh, salah satunya itu nggak terlalu berat, insya Allah. Gitu ya. Kalau ya ada bantu. Jadi jangan kita hanya kepengen mendapatkan aja dari Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan ini dan segala macam. Tapi kita kepengen berbuat sesuatu untuk agama kita, untuk umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu begitu mulianya ya 10 hari di bulan Zulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran surat Al-Fajr di ayat pertama sampai ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Apa tuh artinya? Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah ya. Dan demi hari raya Kurban. Allah saking mulianya nih waktu, Allah bersumpah demi waktu tersebut di surat Al-Fajr ya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh berapa imam nih? Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengerin sabdanya, "Wa min ayyamil amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hazzihil ayyami yakni ayyamal ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in." Ini hadis Rasulullah yang sahih. Artinya apa nih? Perhatikan artinya nih. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah termasuk lebih utama dari berjihad di jalan Allah?" Rasulullah menjawab, "Termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah." Jihad di jalan Allah kalah. Amalan di 10 bulan Zulhijjah, 10 hari. Ya. Jadi termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena dia mati syahid di medan jihad. Jadi kalau jihad itu lebih tinggi. Kalau jihad maksudnya meninggalnya syahid, itu dia lebih tinggi dari amalan yang kita amalkan di 1 sampai 10 Zulhijjah. Dahsyat nggak tuh? Baru tahu kapan? Baru tahu sekarang kan? Nah, makanya ini sayang. Makanya saya buru-buru mau nyampein ini karena kita masih punya waktu nih, ya kan? Sampai ke 10 Zulhijjah, ya. Sampai ke 9 dan 10 Zulhijjah. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, maka pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yang hari itu disebut dengan hari Arafah atau hari ke-9 Zulhijjah, yang tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juli kalau nggak salah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli ya. Masih lama ya? 30 Juli masih lama ya? Sebulan lebih. Tuh yang haji bayangin. Panas tiap hari dirasain di sana ya. Dempel-dempel dirasain di sana. Kesehatan kita kan nggak tahu kita kapan sakit, gitu kan. Terus biasa ngeluh di sana nggak bisa ngeluh. Bayangin kalau ngeluh, kebiasaan buruk di sana juga ketahan tuh, karena takut kejadian apa-apa. Itu bayangin kondisi di sana itu saat lagi melaksanakan ibadah haji ya. Itu mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah memberikan keutamaan bagi yang tidak berangkat. Itu dengan menjadikan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Allah lipat gandakan pahalanya. Karena Allah lagi senang nih ngelihat tamu-tamunya. Allah lagi senang nih ngelihat orang-orang pada berbondong-bondong menuju
Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih yang di rumah kebagian. Makanya doanya apa? Doanya Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Termasuk nggak yang ibadah haji? Termasuk mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ada lagi doanya itu yang doa yang dibaca 4 kali habis subuh, yaitu doa apa namanya? Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina, supaya kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Baca 4 kali itu. Nanti kalau belum ada saya kirim lagi ntar. Ya, baca tuh habis subuh 4 kali kalau kita mau dapat syafaat. Karena dunia tuh kecil. Keinginan kita tuh dapat pertolongan dari Allah melalui Rasulullah SAW, dapat syafaatnya, ya. Dimana nggak ada syafaat, anak nggak bisa jadi syafaat, orang tua nggak bisa jadi syafaat, semua masing-masing. Nabi Adam bapaknya manusia nggak bisa ngasih syafaat, semua nggak ada yang bisa. Ya Rasulullah nyuruh kemari. Ini Rasulullah sebetulnya udah diserahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat dan surga di tangan Rasulullah, tapi Rasulullah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba belum pantas untuk pegang itu, masih jauh sekali, karena itu amanya air ditolak sama Rasulullah. Bayangin surga sama neraka udah diserahin sama Rasulullah. Rasulullah cuma minta umatnya. Kalau kita kan kalau mau meninggal bacanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh pengen kita gitu baca kalau kita udah mau wafat. Tapi Rasulullah bacanya apa? Ummati. Kemudian wafat. Makanya gimana? Kalau kita mau mendapatkan syafaat, maka pikirin umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya Rasulullah bahagia, karena kita berhasil membahagiakan hati umatnya, baginda Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mau bahagia, jangan kita mikirin diri kita doang. Kalau kita mau bahagia, kita pikirin kesulitan-kesulitan orang yang kita nggak tahu, mungkin dia sulit saat ini. Mungkin kelihatannya kayaknya rapi rumahnya, kendaraannya, tapi dia lagi sulit. Kita pikirin gimana caranya. Jadi kita tuh benar-benar, ada orang yang egois kan begini, saya mikirin keluarga aja sulit, mau mikirin orang lain. Gitu. Nah, yang kayak gitu. Nah ini nih orang-orang yang kayak begini udah membentengi dirinya dan yakin dia tidak akan dapat syafaat apa-apa. Karena dia nggak ada kepedulian dengan umat Rasulullah. Berarti kita nggak mencontoh Rasulullah. Rasulullah apa yang dia lakukan? Memikirkan umat. Kita mau mikirin diri sendiri. Umat siapa kita nih mikirin diri sendiri? Nabi nggak ada yang mikirin diri sendiri. Nabi siapa? Nggak ada ya. Nabi lah kali ada juga. Jadi pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah, jatuh pada hari Kamis ya, 30 Juli ya. Tuh 9 Dzulhijjah ya. Yang akan datang nih pada hari Arafah, kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan, puasa ya, dan memperbanyak doa pada hari tersebut ya. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yukaffiru sanah al-fadiyah wal baqiyah. Artinya apa? Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil ya, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah. Ini yang anget. Ada warnanya. Jumpetin. Ini dari jauh aja kelihatannya manis nih. Iya. Ya. Jadi puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana bisa terhapus dosa yang belum terjadi, yaitu setahun yang akan datang? Nggak usah diniatin. Alhamdulillah saya udah dapat garansi nih, saya bisa berbuat dosa-dosa kecil berarti. Enggak begitu juga. Itu namanya ngakal-ngakalin. Ya. Ngakal-ngakalin mati dalam keadaan suul khotimah tuh biasanya ngakalin agama ya kan. Ya, maksudnya kalau kita ada dosa nanti tuh Allah mudahkan kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa besar kita tobat gitu aja. Ya kan? Kita punya dosa besar, kita tobat. Kita mohon ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini hadis riwayat Muslim ya. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Allah bebaskan dari neraka. Kalau dibebaskan itu bukannya selesai
semua dosa-dosanya sudah dihapuskan, bukan. Masih pertengahan nih, terus dibebasin. Oh, namanya dibebasin. Jadi enggak dituntut lagi. Padahal masih ada dosanya, itu namanya dibebasin. Ngerti nggak? Pengen tuh kita yang dibebasin kayak gitu. Dan di bulan Dzulhijjah itu Allah membebaskan lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya, ya, orang-orang yang ada di neraka. Dipindahkan kemana? Dipindahkan kemana? Mau tahu? Ada nggak yang lain selain surga neraka? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya dipindahin ke surga lah, ya kan? Kan Allah menciptakan kita dengan kasih sayang. Makanya neraka itu bukan bahasanya, bukan apa ya? Bukan ya, kalau siksa emang azab neraka. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Tapi tujuannya tetap Allah pengen masukin kita ke dalam surga. Sekecil apapun kita ada keimanan kita di dalam hati kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Karena Allah menciptakan kita dengan kasih sayang. Karena Allah maha sempurna kebaikannya, ya. Tuh ya. Ciptakan neraka, emang neraka minta jatah. Ya Allah, jatah saya mana gitu. Ini yang jarang banget ke masjid. Ini yang jarang banget berjamaah. Ini yang jarang banget ke majelis ilmu. Udah nggak usah sedih. Insya Allah Allah takdirkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada lagi nih hadis satu lagi saya bacakan dari diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Tuh dia marah banget setan. Tersiksa, terhina, ya, terusir ya, apalagi itu marah gitu. Itu nggak ada yang lebih hebat itu kecuali pada hari Arafah, ya. Ini hadis riwayat Imam Malik, ya. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang Allah turunkan di hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari itu, ya. Hal-hal semacam ini tentu sangat dibenci oleh syaitan, ya. Syaitan udah capek-capek, ya, isiin waktu buat ngegoda kita, berhasil untuk kita jadi pendosa. Sama Allah diampunin ketika kita bertobat. Capek nggak tuh setan? Ayo kita dari sekarang kita niatin, kita bikin capek tuh setan. Ustaz, jangan ngomong begitu Pak Ustaz. Emang kenapa? Ente temannya setan. Jadi hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, ya. Ada lagi sabda-sabda lagi, doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelum kuucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca itu tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Panjangan ada lagi tuh, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini nanti kalau bisa saya lagi ngerancang itu buku apa? Ratibul Hadat, mudah-mudahan minggu depan udah jadi tuh dibikin buku kecil atau buku yang agak besar, nanti pegang atu-atu di rumah, baca, apalin, nanti kita pegang semua pada saat baca. Sama nanti Asmaul Husna baca itu yang begini, Asmaul Husna nadanya tuh, nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar terus tuh lama panjang tuh. Boleh daripada apa lah kayaknya nih? Daripada apa ya? Ya Allah ya Rahman, itu juga bisa, cuman itu lama jadinya. Yang pertama ya, udah kita baca. Nah, itu bacanya nanti kita setiap ada acara semua nih, jamaah kita nih jadi yang di depan semua tuh. Kalau ada acara nih kita baca doa Asmaul Husna bareng-bareng. Itu keren loh. Nah, karena doa itu dengan Asmaul Husna, gitu. Dampingin Asmaul Husna, selawat, baru doa. Kalau udah hafal enak kan, ya enggak? Nanti ngapalin gampang, YouTube tuh, ketik aja Asmaul Husna. Itu ada yang lagi di kapal tuh, yang kayak Abri tuh, suaranya mantap banget. Ntar kita bikin kayak gitu, supaya apa? Supaya giroh kita naik terus. Ya.
Dah, ntar kita baca tas Musa. Ingetin, ntar lupa saya nih. Ya, habis ini baca. Dah, bagi yang berkurban disunahkan mulai awal Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Sama kayak di haji. Haji itu nggak boleh motong rambut sama kuku. Pak Ustadz, saya lupa memotong kuku. Panjang banget kuku saya. Gimana itu? Udah hitam-hitam banget Pak Ustadz. Gimana nih? Ntar kalau dilihat sama saya udah kayak macan gitu. Kayak setan banyak kukunya. Potong nggak apa-apa ya. Tapi disunahkan untuk tidak memotong kuku ya. Yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, terakhir nih kami sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanfaatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i ya. Sampaikan telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, doa dikabul. Malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Itu doa dikabul semua. Ya. Maka manfaatin tuh ya. Jangan sampai kita ini kelewat. Ini masih ada waktu sekitar 7 hari lagi. Gunakan, jangan kita buat dosa mata kita berjelalatan ngelihat sesuatu yang bukan hak kita untuk kita lihat, tapi kita kendalikan, kemudian kita lakukan apa yang disukai Allah, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena kita juga menginginkan banyak. Kita ingin bahagia, kita ingin mulia, kita ingin selamat. Maka ketiga itu harus kita lakukan sesuatu yang mengarahkan kita sampai kepada kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Maka insya Allah mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk kita bisa melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sekitar 15 detik ya. Oh ya, ada pengajian lagi saya. Habis sisa ada pengajian lagi. Tadi habis asar ada pengajian. Langsung buru-buru tadi pas mau maghrib kemari. Nih ngaji dulu. Ntar ada habis sisa ada lagi. Ya silakan. Berarti tadi jadinya umatnya Nabi Muhammad itu pasti akan masuk ke surga semua ya. Walaupun nanti berdasarkan timbangan masuk ke neraka gitu. Tapi pada endingnya apakah akan masuk ke surga semua atau bukan? Iya. Umat baginda Nabi Muhammad itu masuk surga kecuali yang sombong. Udah itu aja. Nah, bagaimana kita supaya tahu kesombongan kita ini sampai sejauh mana yang membuat kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kita udah tahu ilmunya tapi nggak kita laksanakan. Yang kita udah tahu tentang rahmatan lil alaminnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, tapi kita tidak pernah punya kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bengis, kemudian kita sinis ya, kemudian kita hasad, buruk sangka. Nah, itu bisa menyebabkan kita tetap berada di neraka. Tapi suatu saat kalau ada keimanan di dalam hati kita, Allah akan angkat. Tapi kan kita nggak tahu tuh berapa ratus tahun kita di. Ente 1 hari di akhirat sama dengan berapa hari di dunia? Bisa 1000 hari di dunia. 1 hari di akhirat. Kalau 700 tahun di akhirat, nah gimana ente? Masuk surga sih, tapi 700 tahun gitu ya. Dalam kepedihan, nggak ada yang nolongin. Jadi bayangan kita nih kalau untuk urusan surga dan neraka, makanya kan kita belajar tasawuf, belajar ilmu tauhid, supaya apa? Supaya kita walaupun nggak fokus kepada surga dan neraka, tapi kita fokus untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah Allah ridho, semuanya selesai. Yang penting Allah ridho kan gitu ya. Makanya kita kan kalau kita bicara surga itu kan karena rasa takut. Ini kalau udah naik makom ya. Ini kan kita udah mau naik makomnya nih, makom makrifat.
Maka surga dan neraka itu bagian dari apa yang kita usahakan sekarang. Kalau kita usahanya sungguh-sungguh melibatkan Allah karena Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka kita pasti akan mendapatkan balasan yang seimbang dari apa yang kita kerjakan. Jadi sama aja kalau kayak pegawai, apakah kita akan bicara tentang gaji terus-menerus, tapi nggak memikirkan bagaimana menjadi pribadi yang bisa membantu perusahaan, bisa membantu atau meningkatkan kinerja kita. Mendingan kita pikirin itu dan sampai akhirnya kita bisa bersinergi, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Allah nanti yang akan berikan balasannya. Jadi kita sebetulnya kalau dipikirin surga dan neraka itu hanya sekedar kita tidak menginginkan masuk ke dalam surga, tapi feedbacknya harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadi pekerjaannya ahli neraka. Kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita menginginkan suasana yang nanti ketika kita meninggal, kita nggak ada, berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Allah. Itu yang kita inginkan, kita harapkan. Nah kalau nggak sekarang, ya nungguin kapan lagi kita? Karena kita nggak tahu, kita berpacu dengan waktu, dan waktu ini misteri nih. Kita ini apakah duluan mati sebelum tobat? Atau mungkin kita rutin berbuat dosa, kita matinya setelah berbuat dosa atau setelah tobat, kita nggak tahu. Makanya kecepatan kita ketika melakukan kesalahan, wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang menjamin kita berbuat dosa apalagi nggak nih besok. Berbuat dosa lagi kagak nih besok. Nggak ada yang bisa jamin kan? Kalau berbuat dosa buru-buru tobat. Maka umat baginda Nabi besar Muhammad insya Allah masuk surga selama di hatinya ada iman. Nah kadang-kadang iman ini kalah sama kesombongan. Orang yang sombong justru orang yang ilmunya banyak, orang yang tahu. Emang nggak wajib sombong kalau orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Orang yang sombong itu orang yang tinggi ilmunya, ya. Makanya kenapa iblis disuruh sujud sama Nabi Adam? Ada yang tahu kenapa alasannya? Padahal udah dibilang sama Allah, manusia itu yang kuciptakan lebih mulia dari engkau. Kenapa? Karena manusia itu lebih gila daripada iblis. Iblis disuruh sujud sama Adam. Siapa yang nyuruh? Allah. Manusia dininggalin sholat, nggak mau tunduk sama Allah. Lebih parah mana itu? Iblis kalau mau melakukan sesuatu izin dulu sama Allah. Kita kalau menghadapi masalah kadang-kadang pakai cara sendiri, tidak melibatkan Allah. Lebih gila mana tuh? Makanya iblis disuruh tunduk. Kalau ente nih iblis jahat, manusia lebih jahat lagi. Jadi kalau ente mau berguru tentang kejahatan sama manusia, manusia sering kesetanan. Ya. Karena manusia tuh sampai geleng-geleng, iblis juga. Ada kayak begini ya. Sekarang saya tanya, pernah nggak ada sejarah iblis membunuh orang tuanya? Atau pernah nggak ada sejarah iblis memperkosa anaknya? Pernah nggak? Manusia ada nggak? Berarti lebih bahaya mana? Makanya disuruh tunduk sama Allah. mau kalah badungan manusia. Coba kan saat itu nggak ada. Saat itu kan belum terjadi kan. Nah, iblis sekarang udah mikir tuh iblis. Udah mikir ya. Oh, pantas gue disuruh sujud ya. Tapi karena egonya dia nggak tahu apa yang akan dia lihat nanti di masa yang akan datang. Makanya dia gengsi untuk sujud. Kan gue belum tahu apa-apa. Nah, banyaknya kita kayak begitu. Kan saya belum tahu apa-apa tentang surga, tentang neraka. Kenapa saya harus taat? Sama nggak? Sama kan kayak iblis kan? Tapi pas sudah tahu baru berlalak mata. Baru kita tahu tuh, oh ini perintah Allah. Maka nggak usah kita bawel deh gitu, disuruh sama Allah tunduk udah. Karena kita nggak tahu tuh apa yang akan terjadi ketika nanti kita berjumpa Allah, dibuka tabir semuanya. Ini loh maksud aku nyuruh kamu begini. Ini, oh astagfirullahaladzim ya Allah, ampun ya Allah. Menyesal kita. Ya, udah masuk waktu belum? Udah ya. Lumayan kan kita dapat waktu walaupun mendadak nih, ya kan? Dapat
Karena kemarin kan kita nggak bisa malam mingguan, kalau malam mingguan ada acara yang lain saya juga. Tapi saya kepengen begini, ada waktu yang memang bisa digunakan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang tadi yang paling penting, jaga nih waktu-waktu di awal daripada bulan Zulhijjah ini, karena bulan haji, orang pada beribadah, kita berbuat dosa, berarti kita yang salah. Yang error nih. Emang kita maunya ke situ kali. Ini kalau dilihat dari langit nih kita nih, itu dipisah-pisahin tuh orang yang error ke sono, orang yang benar-benar ke sini. Kita nggak masuk golongan tuh kalau kita melakukan sesuatu di bulan di mana di situ orang pada berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajan, mau ajan dulu apa langsung komat? Jangan dulu aja dah biar ada yang pada